Assalamualaikum guys. Jadi ini aku nggak tahu siapa yang butuh ini. Cuman kalau misalkan ini mampir ke FYP kalian, coba dengerin ini sampai akhir. Buat kalian yang lagi sedih atau ngerasain ujian hidup tuh berat banget, kayak bisa nggak sih aku nyelesain ini semua? Nah, jadi aku pernah dengar kalau misalnya para nabi itu, mereka kan cobaannya pasti lebih berat daripada kita ya. Mereka itu dakwah gitu kan, ditolak orang sana sini. Nah, apakah kita yang masalah kita aja tuh berat gitu loh. Nah, gimana caranya buat bisa menghadapi masalah-masalah itu dan menyelesaikannya? Jadi, setahu aku pernah dengar juga kalau para nabi itu biasanya mereka kalau ada masalah, mereka akan kayak curhatnya tuh ke Allah gitu. Karena ya satu-satunya solusi tuh emang yang paling terbaik tuh dari Allah. Nah, itu tuh bisa kita terapin juga, kayak misalnya kadang kita kan ada masalah, kita pengen curhat ke teman atau ke orang lain, cuman kita ngerasa takut membebani mereka, takut nanti tuh nggak dapet solusi yang terbaik gitu kan. Nah, solusi awal yang bisa kita lakuin adalah kita coba buat cerita ke Allah. Ya Allah, curhat gitulah istilahnya, kayak nyampein masalah kalian tuh apa yang kalian hadepin, dan kalian tuh minta solusi ke Allah gitu kan. Meskipun sebenarnya Allah tuh tahu juga kalian tuh sedang menghadapi masalah itu, cuman itu salah satu wujud bentuk manjanya kita tuh ke Allah gitu. Dan dengan kayak gitu tuh membuat yang pertama ya, hati tuh ngerasa plong karena kita udah cerita, share apa yang kita rasain tuh ke Allah gitu kan. Karena Allah satu-satunya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita meminta segala sesuatu. Bahkan masalah garam pun setahu aku ya, pernah aku denger tuh garam aja kita masa nggak punya garam nih, ya Allah, kasih hamba garam dong. Meskipun ya kita ngerasa kayak, hah, lo masa minta garam ke Allah gitu kan gitu. Tapi ya itu jadi analogi bahwa sekecil apapun itu kita mintanya semuanya ke Allah, kita cerita apapun itu ke Allah gitu kan. Dan kita minta juga solusi yang terbaiknya tuh kayak gimana, minimal hati kita pertama itu plong, dan nanti tuh entah kenapa kalian akan dikasih solusi yang nggak tahu itu datangnya dari mana, tapi solusi itu bakal datang ke kalian, dan itu tuh bikin kayak tenang, masalahnya juga selesai kayak gitu. Contoh nih, misalnya solusinya tiba-tiba kalian buka TikTok atau sosmed, tiba-tiba ada video-video yang relate sama kalian gitu kan. Entah nggak tahu tiba-tiba muncul aja, dan Allah kayak ngasih solusi nih, kamu harus ngelakuin ini nih. Atau tiba-tiba di kepala kita ketika kita udah plong, udah tenang, itu ada solusi-solusi yang muncul di kepala kita yang harus kita lakuin atau yang bisa kita lakuin kayak gitu. Dan jangan lupa guys, kalau misalkan kita habis minta apapun itu ke Allah, jangan sampai kita mikir kayak, kok sama Allah nggak dikabul-kabulin ya, kok sama Allah nggak segera kasih solusi sih. Jangan kayak gitu, itu sama aja kayak kita tuh habis minta tapi kita tuh ragu, itu kayak menolak doa-doa kita untuk terkabul gitu guys. Nah, jadi yang bisa kita lakuin adalah kita tetap positive thinking sama Allah, kita percaya bahwa Allah tuh bakal ngasih suatu hal yang terbaik buat kita kayak gitu guys. Meskipun mungkin bagi kita itu berat, kayak kok nggak segera dikabulin ya atau apa gitu, itu aku sempet baca juga analogi ketika kita doanya nggak segera dikabulin tuh seolah-olah Allah tuh mau ngasih suatu hal yang lebih baik daripada itu. Analoginya adalah kita nih kayak anak kecil, terus kita minta sesuatu nih, nangis, merengek dan lain sebagainya, tetapi Allah yang lebih tahu semuanya, kayak orang tua yang lebih tahu, oh ini tuh baik nggak sih buat hambaku gitu kan. Allah yang tahu segalanya. Analoginya kayak anak kecil tuh tadi yang dia merengek minta permen ke orang tuanya, tapi karena orang tuanya tahu kalau misalkan kebanyakan permen atau misalkan dikasih sekarang tuh pas lagi batuk dan lain sebagainya itu nggak baik buat dia, ya pasti nggak bakal dikasih. Jadi kita percaya aja bahwa timingnya Allah tuh tepat banget buat kita gitu ya guys.